Kemudian Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian tetap beramal, karena setiap orang akan dimudahkan baginya untuk menjalani takdirnya. Orang yang ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan amalan penghuni surga. Begitu pula sebaliknya, jika ia ditakdirkan menjadi penghuni neraka, maka Allah pun akan memudahkan jalannya untuk beramal amalan-amalan penduduk neraka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yasiruhu lil yusra. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasan yasiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya surga, adanya pahala, maka Allah akan mudahkan baginya. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa cukup dengan dirinya dan mendustakan pahala terbaik, maka Allah pun akan mudahkan baginya untuk beramal yang demikian itu. Jadi memang konsep qada dan qadar, setiap manusia sudah ditakdirkan, sudah ditulis ketetapannya oleh Allah Ta'ala sejak zaman azali dulu, dan ketetapan Allah itu tidak akan pernah berubah. Di sisi Allah yang namanya takdir tidak akan pernah berubah. Tapi ada bahasa-bahasa manusia yang takdir itu bisa dirubah. Tapi sejatinya di sisi Allah tidak berubah. Ya memang takdirnya seperti itu. Gitu. Nah, tentang pembahasan qada dan qadar ini memang sangat sulit, sangat-sangat berhati-hati para ulama tentang membahas qada dan qadar ini, karena ini menyangkut masalah gaib, bahkan sampai menimbulkan dua faham yang di luar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu paham Jabariyah dan Qadariyah. Faham Jabariyah, mereka berpendapat bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Segala perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan Allah juga sudah berkehendak atas apa yang akan dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu tidak memiliki kemampuan apapun, dan manusia itu hidup dalam keadaan terpaksa atau disebut majrur. Kemudian Qadariyah itu kebalikannya, bahwa manusia itu memiliki kebebasan, memiliki kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu, sehingga manusia itu melakukan segala sesuatu ya atas kehendaknya sendiri, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk, itu tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi dari Allah Ta'ala. Nah, maka faham tersebut bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana
saya ingin menukilkan tentang pendapat Imam Ghazali di dalam kitabnya tentang pendapat Jabariyah dan Qadariyah ini. Diibaratkan faham Jabariyah dan Qadariyah ini, ada suatu penduduk suatu kampung itu buta semua, kemudian didatangkan seekor gajah, kemudian penduduk tersebut diminta untuk mendefinisikan gajah. Nah, kemudian setelah mereka selesai meneliti gajah tersebut, maka ditanyalah satu persatu dari penduduk tersebut. Yang satu ditanya, bagaimana menurutmu gajah itu? Maka orang tersebut menjawab, ya, gajah itu halus, panjang, kayak rambut ini, karena yang dipegang itu adalah ekornya. Kemudian yang satunya ditanya, kalau menurutmu bagaimana? Kalau menurutku itu gajah itu lebar, dia seperti kipas, karena yang dipegang itu telinganya. Nah, kemudian satunya ditanya lagi, kalau menurutmu bagaimana? Kalian berdua ini salah. Gajah itu yang benar itu dia panjang, keras, lancip, halus, karena yang dipegang adalah gadingnya. Nah, kemudian ditanya yang selanjutnya, kalau menurutmu? Kalau menurutku itu gajah itu ya besar, dia tinggi, karena yang dipegang adalah kakinya. Nah, demikianlah diibaratkan paham Jabariyah dan Qadariyah itu. Dan menurut Imam Ghazali, pendapat mereka itu benar sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan kebenaran mereka itu cuman sebagian-sebagian, tidak menyeluruh. Nah, disinilah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil pemahaman, mengambil jalan tengah di antara Qadariyah dan Jabariyah, bahwasanya segala sesuatu ketetapan yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, yang belum terjadi, itu memang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, tetapi juga manusia memiliki peranan untuk memilih dan memilah perbuatan mereka. Bebas, mereka diberi kebebasan untuk menentukan nasib mereka, karena manusia juga dibekali dengan akal dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini loh jalan menuju kebahagiaan dan ini jalan menuju kesengsaraan. Dan manusia itu berbuat pasti sesuai dengan kehendaknya, dan kehendak manusia itu juga tidak lepas dari pengetahuan ilmunya Allah Ta'ala. Jadi